sesepuh, bini sepuh ingkang tansah kula hormati, pada malam hari ini adalah suatu malam yang sangat bersejarah, karena malam hari ini prosesi pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan dilaksanakan. Ini adalah pejuang-pejuang Wali Songo, penerus perjuangan Wali Songo dalam rangka untuk menegakkan kebenaran di muka bumi ini, juga dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi para kiai-kiai Nusantara. Sebelum saya melantik, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, jawab dengan tegas. Sebelumnya luruskan niat panjenengan. Kalau belum lurus, kalau belum siap dilantik, boleh mengundurkan diri saat ini. Tapi kalau sudah dilantik, sudah niat dengan bulat, maka jenengan punya tanggung jawab terus berjuang untuk meneruskan perjuangan Wali Songo di Kabupaten Pekalongan. Saya bertanya, bersediakah saudara dilantik sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan? Bersediakah saudara menghadapi semua tantangan-tantangan? Bersediakah saudara membela para kiai-kiai Nusantara? Bersediakah saudara menjaga dan melestarikan budaya Nusantara? Bersediakah saudara menjaga dan meluruskan sejarah makam Nusantara? Baiklah, sebelum masuk prosesi, mari kita bersama-sama membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya Jabaru ya Qahar, 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 ya Dal Baqti Syadid, ya Dal Baqti Syadid, ya Dal Baqti Syadid. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap berjuang demi Islam yang bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah ala Nahdlatul Ulama. Dua, kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap setia kepada bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan,
siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal yang akan menghancurkan fondasi-fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia dan melindungi dari apapun dan siapapun yang akan merusak sejarah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap membela setiap usaha untuk memperjuangkan leluhur bangsa Indonesia. 8. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, siap melawan siapapun dan apapun yang dengan sengaja menghancurkan atau membelokkan nilai ajaran, sejarah dan silsilah leluhur bangsa Indonesia. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan berjanji akan menjunjung tinggi nilai sejarah, martabat dan kemuliaan para ulama Indonesia. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Demikian tangan diletakkan di dada sebelah kiri. Let's go.
ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita. Sehingga dalu punika kula panjenengan saged sowan makempal wonten papan mriki kanthi kahanan sehat wal afiat boten wonten satunggal punapa. Kondisi negara Republik Indonesia saat ini. Sebenarnya pada malam hari ini saya ada kegiatan pelantikan LBCNU di salah satu kecamatan di Kabupaten Wonogiri. Namun karena pelantikan PWI sangat penting, karena apa? Karena letaknya yang dilantik adalah Kabupaten Pekalongan, kabupaten yang dikenal dengan banyak para muhibbinya, di mana di sini katanya ada Bae Habib. Maka saya harus datang. Saya wakilkan untuk kegiatan pengurus Majelis Wakil Cabang NU. Hadirin yang saya hormati, PWI dengan NU itu sebenarnya sama. Akidahnya sama, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Ahmadiyah, asasnya pun sama, yaitu berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kebetulan saya di samping Ketua PWI Jawa Tengah juga Wakil Ketua PWNU Jawa Tengah, sehingga sama. Maka apabila ada yang mengatakan bahwa PWI adalah kumpulannya orang Khawarij, maka dia bodoh. Kalau ada yang mengatakan bahwa PWI itu adalah Wahabi, maka dia adalah orang yang tidak paham tentang PWI. Maka harus belajar dan masuk dengan PWI. Insya Allah akan mengerti apa tujuan PWI, gerakannya apa, programnya apa. Masuklah ke PWI sehingga tidak salah ngomong di media sosial bahwa PWI adalah Wahabi. Alhamdulillahnya lagi pada malam hari ini pelantikan bersamaan dengan bulan Maulid Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di muka bumi. Hal yang terpenting dari peringatan Maulid Nabi adalah bagaimana kita bisa mengambil hikmah Maulid Nabi. Hikmah terbesar Maulid Nabi adalah bagaimana kita bisa meneladani akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang dikenal dengan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek kehidupan, baik kehidupan keluarga, rumah tangga, sosial, dan kehidupan dalam berpolitik. Beliau selalu mencontohkan akhlak yang mulia. Namun akhir-akhir ini saudara-saudara, kita diprihatinkan dengan munculnya orang-orang yang mengaku dzurriyyah Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengaku di dalam dirinya ada darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya peringatan Maulid Nabi bukan hanya sekedar tradisi, tapi harus bisa kita mencari ataupun mengambil hikmah dari kegiatan-kegiatan peringatan Maulid Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini semuanya adalah terkait masalah sejarah. Sejarah bangsa Indonesia, sejarah Nahdlatul Ulama saat ini sedang mengalami goncangan. Karena apa? Karena selama ini kita terlena, tidak mau belajar sejarah, kurang mau mempelajari sejarah. Padahal sejarah itu sangat penting. Sejarah, kata seorang pakar
budaya, pakar sejarah, adalah guru kehidupan. Kata Pak Karno, sejarah jangan sekali-kali kita meninggalkan sejarah. Karena apa? Kalau meninggalkan sejarah, maka kita akan lupa masa lalu. Maka jadikanlah sejarah ini sebagai pengingat kehidupan masa lampau seluruh umat manusia, baik buruknya. Kalau kita belajar sejarah, kalau kita tahu sejarah, maka kita akan tahu siapa pejuang-pejuang yang mau merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Siapakah tokoh yang menjadi pahlawan Belanda? Siapa tokoh yang dijadikan mufti Belanda? Kita akan tahu. Sehingga kita tidak gampang dibodohi, sehingga kita tidak gampang dikibuli. Maka kalau ditanya siapa yang menjadi pahlawan Belanda, yang mengharamkan bangsa Indonesia melawan Belanda, kita lain adalah Utsman bin Yahya. Ini harus tahu. Kalau tidak tahu, panjenengan dibodohi terus. Siapakah pencetus resolusi jihad? Jawabnya pasti Mbah Hasyim Asy'ari. Siapakah pimpinan PKI? Siapakah pimpinan DITI dan semuanya? Panjenengan harus tahu latar belakang sejarah kehidupannya. Panjenengan harus tahu dan paham. Oleh karena itu, dengan adanya FPWILS ini adalah suatu angin segar buat bangsa Indonesia. Karena teman-teman PWILS yang seragamnya hitam-hitam ini, kadang-kadang kita gemetar melihat seragamnya karena menggambarkan Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo niku rak klambine ireng, bahasane istilah paribasane bahwa kelihatannya di luar kotor tetapi hatinya sebenarnya bersih. Dibandingkan dengan orang-orang yang kadang-kadang ke Arab-Araban pakai sorban dengan udang-udang berapa meter tetapi jiwanya sangat kotor. Maka kita harus mengapresiasi, harus mendukung dengan berdirinya Laskar Sabilillah di Kabupaten Pekalongan. Karena Laskar Sabilillah ini adalah pejuang-pejuang Wali Songo, pejuang-pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, pejuang-pejuang yang meluruskan sejarah bangsa Indonesia, yang meluruskan sejarah makam-makam Nusantara. Gak usah dikhawatirkan, gak usah ditakuti dengan hadirnya dan keberadaan Laskar Sabilillah di Kabupaten Panjenengan. Justru harus didorong, harus didukung. Kalau perlu bila punya anak, ajaklah untuk bergabung dengan Laskar Sabilillah. Hadirin yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa Laskar Sabilillah PWI ini sama dengan NU. Kebanyakan semuanya adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Makanya selalu saya katakan, saya termasuk kabupaten yang pertama kali melarang adanya kehadiran Habib di Kabupaten Wonogiri. Saya menginstruksikan kepada seluruh MPC dan lembaga otonom untuk tidak mengundang Habib, untuk tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada Habib, dan tidak boleh banser-banser di Wonogiri ngepang di mana pengajian itu adalah ada Habib. Karena kita sudah terlalu lama direndahkan, kastanya dianggap paling rendah. Satu Habib bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini yang sangat, ini adalah yang harus kita hadapi bersama-sama, sadarkan bersama-sama. Oleh karena itu saya minta kepada PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Pekalongan, setelah terbentuknya kepengurusan ini, segera diadakan rapat kerja tingkat kabupaten,
menyusun program kerja jangka pendek, terutama adalah menyadarkan masyarakat, menyadarkan warga NU yang belum sadar agar tidak mengundang habaib lagi di acara-acara pengajian dan acara resmi Nahdlatul Ulama, dan tidak boleh menghadiri habaib. Ini tugas panjenengan, harus bergerak, gerakan moral secara masif di seluruh Kabupaten Pekalongan. Insya Allah nanti mereka akan kelimpungan sendiri.